kok rating di Goodreads-nya kecil ya? Padahal menurut gue nggak seburuk itu loh. Dan gue cukup suka, menyenangkan malah. Cerita tentang tempat berhantu. Simple tapi menebar teror. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Bulafas, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas novel ini, Arwah, yang ditulis oleh Jonathan dan Guntur Alam. Iya. Novel ini ditulis oleh dua orang, kolaboratif dua orang gitu. Ini adalah novel horor yang gue suka. Beda opini dengan mungkin kebanyakan para pembaca lain yang udah kasih rating juga di Goodreads. Karena di Goodreads ratingnya 3 ke bawah, 3-an. Kecil, bisa dibilang itu kecil untuk rating sebuah buku di Goodreads. Nah, mari kita bahas ya. Arwah ini adalah novel berkisah seorang tokoh bernama Joe atau Jonathan lengkapnya. Nah, ini yang membuat mungkin para pembaca lain kecewa dan tidak suka dan sebagainya karena ekspektasi mereka dikecewakan karena ya namanya, nama tokoh sama dengan nama penulis. Itu mungkin yang menyebabkan ratingnya dia dikasih rata-rata umum mungkin 3, 2, 4, nggak ada yang tinggi-tinggi banget. Jadi hasilnya ya rata-rata aja. Mungkin dikecewakan oleh itu. Sementara opini gue sendiri terhadap itu adalah mungkin ini adalah cara penulis untuk narsis aja eksistensi diri gitu. Agar tokohnya atau dirinya hidup dalam sebuah tokoh cerita. Jadi makanya tokohnya menggunakan namanya. Mungkin begitu ya. Gue gak tahu juga. Ini teori konspirasi aja dulu. Opini gitu. Nah, itu satu hal. Jadi cerita terhadap tokoh bernama Joe yang memperoleh pekerjaan sampingan demi membantu keluarganya yang ya bisa dibilang ekonominya sulit, jadi dia harus ambil pekerjaan sampingan. Dia sendiri merupakan siswa SMA gitu yang harus akhirnya kerja di semacam diskotik gitulah. Diskotiknya namanya Lipstick dan akhirnya di sana dia mengalami kejadian-kejadian ganjil, teror supranatural di sana. Jadi konsep ceritanya ini adalah semacam tempat berhantu yang akhirnya hantunya mengganggu si tokoh utama, kurang lebih kayak gitu. Secara cerita gue suka. Untuk tokohnya sendiri cukup kuat. Si Joe ini kita tahu tentang latarnya, keakraban dengan orang tua, teman-teman dan sebagainya. Latarnya, kesehariannya diceritakan dengan baik. Jadi kita tahu Joe sebagai sosok anak sekolah yang bekerja sampingan untuk membantu orang tuanya dan sebagainya. Dia punya teman juga yang akrab, bahkan jadi sahabat yang saling care dan seterusnya. Terus ada juga konflik yang menurut gue cukup menarik. Walaupun konfliknya ini nggak secara langsung tertuju ke si Joe, cuman Joe ini semacam menjadi perantara niat jahat si sosok jahat ini, si hantu ini. Kurang lebih kayak gitulah yang bisa gue jelaskan. Takutnya spoiler nanti. Nah, untuk plotnya ya sederhana. Tempat berhantu dan akhirnya penghuninya atau orang terkait dihantui. Yang hantunya ingin mencelakai si tokoh atau orang tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Dibumbui dengan cerita romansa, komedi, slice of life, dan kisah drama juga. Jadi mungkin bisa dibilang paketnya cukup lengkap lah. Kalau kalian ingin sedikit-sedikit humor, ada. Yang serius juga ada. Yang agak bucin cinta-cintaan juga ada. Cinta segitiga gitu. Cukup seru, cinta remaja. Nah, cukup menyenangkan. Untuk porsi horornya sendiri dibanding kayak hal-hal yang diselipin kayak cinta-cintaan, drama dan sebagainya, menurut gue porsi horornya masih dominan. Dimulai dari bagaimana penulis mampu mendeskripsikan hal-hal horor mengerikan dan mencekam melalui narasi dan deskripsi. Jadi bukan sekedar kayak setannya
datang, menakut-nakuti, membuat kejadian janggal, mencelakai seseorang, dan ya udah kejadian gitu aja. Tapi enggak, jadi teror yang dilalui itu mulai dari kayak si tokohnya dihantui, mengalami kejadian-kejadian janggal, si tokohnya mulai paranoid, berpikir antara percaya dan nggak percaya. Si tokohnya sendiri kita bisa tahu dia ketakutan dan sebagainya, tapi dia masih denial, menyangkal terhadap kejadian tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita memperoleh teror-teror secara halus yang mirip-mirip jump scare, tapi dari atmosfernya, dari narasinya. Gue suka. Mungkin ada yang bilang ini kayak jump scare secara langsung oleh setan tiba-tiba muncul. Menurut gue setannya nggak tiba-tiba muncul juga sih. Setannya muncul melalui tanda-tanda juga. Misalnya tiba-tiba sunyi, ruangan dingin, terdengar suara, terus baru kemunculan setannya. Jadi kita kayak ya dibikin ngeri dulu sama hal-hal awal, baru dinampakkan setan kayak gitu. Dan gue cukup suka lah, sangat suka malah terhadap novel ini. Yang paling menyenangkan adalah bagaimana penulis bisa menggambarkan situasi dan perasaan tokoh yang cukup detail, walaupun akhirnya jadinya malah kayak kesannya mengulang-ulang. Jadi kayak sering muncul penampakan atau teror dari setan, dan mungkin karena terlalu sering jadi kesannya berulang-ulang, kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin ya juga sih, antara setuju begitu, tapi ya itulah. Coba kita bisa tahu dan bisa memperoleh kengeriannya dari situ. Gue suka lah. Jadi nggak sekedar tiba-tiba buka pintu langsung nongol setan, nggak gitu. Itu benar-benar, itu baru disebut jump scare. Ini nggak benar-benar jump scare. Ini dibangun dari atmosferiknya dulu gitu sebutannya. Kayak kita dibangun melalui berbagai indera. Misalnya karakternya mendengar suara, merasakan hawa dingin yang aneh, terus barang jatuh, barang bergerak, lampu mati, nah kayak gitu. Kita ditakuti dengan suasana, jadi asik lah. Dan gue bingung kok bisa dikasih rating kecil ya para pembaca lain. Aneh, mungkin selera aja ya. Dan ya ini dia review gue terhadap novel Arwah yang ditulis oleh Jonathan dan Guntur Alam. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!